sahabat Kaltim Pos, kenalin nama aku Raida. Jadi hari ini kita mau wawancara salah satu pimpinan redaksi Kaltim Pos, namanya Bang Farouk Zamzani. Namanya di bawah ada nggak? Ada nanti ada. Nanti ada Bang namanya. Oh iya, oke. Kan bisa lihat ini namanya. Biar kayak di. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin redaksi. Banyak sekali yang perlu dipersiapkan, seperti konten berita yang menarik, penugasan wartawan, bahkan grafis yang mendukung. Semua benar-benar dipersiapkan secara matang. Nah, kali ini kita bakal berbincang dengan pemimpin redaksi Kaltim Pos, Farouk Zamzani. Selain itu, beliau bakal mengungkap suka duka menjadi pemimpin redaksi. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Yuk saksikan videonya sampai habis. Sebelumnya, kalian jangan lupa subscribe YouTube ini, terus jangan lupa like and comment ya. Nah, jadi nama aku. Bukan salah satu loh. Oh iya. Pimret itu cuma satu. Oh iya, Pimret cuma satu ya. Iya. Bukan salah satu. Salah Betul, satu betul. itu berarti banyak. Oke. Nah, jadi kita hari ini kita udah buka question box di Instagram, di kanal Instagram kita @kaltimpos. Nah, di situ banyak teman-teman yang udah nanya. Jadi kita udah pilih ada 8 pertanyaan yang kita pilih dari teman-teman Instagram. Nah, Itu 8 pertanyaan dari berapa ribu pertanyaan ya? dari ribuan pertanyaan. Kenapa dipilih 8? Jangan-jangan cuma 8 dari pertanyaan. Enggak ada banyak, tenang aja, ada banyak. Nah, jadi daripada kita lama-lama, kelamaan kita Oke. ketawa, jadi kita langsung aja nanya pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, sebelum jadi pimpinan redaksi nih Bang, kira-kira kerja di mana dulu? Sebelum jadi pemimpin redaksi, saya jadi kalau kerja di mana dulu, saya memang memulai karirnya itu langsung dari Kaltim Pos. Jadi saya dari lulus kuliah tahun 2007 sudah mendaftar di sekian perusahaan, akhirnya jodohnya di Kaltim Pos, diterima di Kaltim Pos sebagai wartawan. Jadi awalnya tuh wartawan dulu, dari wartawan tahun 2007, 2008, 2009, akhirnya saya jadi redaktur. Kemudian tahun 2017 Oke. jadi deh langsung Pimret. Kok kayak enak ya langsung jadi pimret. Berapa tahun itu Bang? Enggak, jadi dari 2007 ya kita sakit-sakit juga lah, wartawan dulu, wartawan muda, wartawan media, kemudian jadi redaktur, jadi penanggung jawab, jadi manajer desk. Manajer desk itu pemimpin di setiap desk. Kita kan punya banyak desk, ada desk politik, desk pemerintahan, desk olahraga, desk ekonomi. Saya pernah jadi manajer desk olahraga sama Metropolis sama Halaman 1. Oh, jadi panjang juga. Ya, prosesnya. panjang lah. Jadi baru kemudian jadi pemimpin redaksi. Gitu. Oke Bang, terus ini udah jelas ya teman-teman ya. Jadi panjang prosesnya, nggak langsung jadi pimret gitu, nggak langsung gitu. Nah, jadi ada pertanyaan yang kedua, ada dari teman-teman kita di Instagram. Dia nanya, dia kepo rupanya, kepo gitu kan. Dia bilang, kira-kira strategi bisnis apa yang dilakukan Kaltim Pos menghadapi era media sosial, apalagi saat ini lagi adanya pandemi. Ini Berat. pertanyaannya serius betul ya. Iya. Saya harus menjawabnya dengan cara yang bagaimana ini ya? Serius apa enggak serius? Jadi- Serius boleh Bang, nggak serius ya juga Ya. boleh. Yang penting ada jawaban gitu. Ya, oke. Jadi bagaimana strategi bisnis Kaltim Pos di saat masa pandemi? Kami ini memang salah satu bisnis, kita di media itu memang jadi salah satu bisnis yang kena imbas ya. Tapi alhamdulillah Kaltim Pos ini kan media yang besar, media yang sudah tua, mungkin bukan sudah tua sih. 32 tahun kan tua sih, kalau manusia kan 32 tahun yang, tua. yang sudah lama ada di Kaltim, dan kami memang dari dulu sudah melebarkan sayap
bisnis kami nggak cuma koran, kami juga mencoba platform-platform bisnis yang lain. Kami dulu sudah mengembangkan bisnis di televisi. Kita kan punya 2 TV, Kaltim Pos Group ini. Apa aja Bang? Samarinda TV sama Balikpapan TV. Kemudian koran kita kan di daerah-daerah juga udah banyak, ada Balikpapan Pos di Balikpapan, Samarinda Pos di Samarinda, ada Berau Pos. Kemudian kita juga dulu udah bangun radio KPFM. Sekarang dengan perkembangan zaman kan digital, era digital, kita juga punya online. Kami juga punya media sosial. Jadi kita menggunakan semua platform media untuk berkolaborasi. Karena kan eranya kolaborasi. Betul. Nah, salah satunya adalah video ini. Oh, jadi bikin video ini biar ikut perkembangan zaman ya Bang ya. Jangan lupa subscribe. Oke, jadi ya memang di masa pandemi ini kita banyak sekali ya tantangannya yang dihadapin, tapi alhamdulillah dari bulan Maret pandemi itu terjadi, Mei, Juni, Juli ya kita melakukan penyesuaian biar kita bisa tetap bertahan. Kira-kira begitu, mudah-mudahan bisa mengimbangi pertanyaannya yang sangat serius gitu ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan tentang kalau misalnya jadi pimpinan redaksi ada studi khususnya nggak sih? Oh aduh, ini studi khusus ya. Atau bisa belajar otodidak gitu? Gini ya, kalau Pimret itu kan jenjang karir dalam dunia jurnalistik yang paling tinggi ya. Paling tinggi. Ngeri ya. Ya tapi memang ya Bang yang paling tinggi. Tapi yang memang di jurnalis, jadi itu semacam karir, puncak karir lah. Jadi bagaimana orang bisa jadi Pimret? Ya minimal dia jadi wartawan dulu. Dia harus mengikuti tahapan-tahapan. Jadi sederhananya dari wartawan setelah jago bisa mengelola halaman, jago editing, dia naik jadi redaktur, kemudian jago mengelola dan menata halaman, dia kemudian menjadi redaktur pelaksana yang membawai semua redaktur sampai akhirnya menjadi pemimpin redaksi. Jadi nyaris tidak mungkin pemimpin redaksi itu tiba-tiba jadi pemimpin. Ya, jadi pemimpin tidak nyaris tidak mungkin lah. Tapi kalau untuk studinya nggak ada yang khusus ya? Studinya itu ya studi berkaitan dengan jurnalistik. Kami di media ini banyak melakukan pelatihan. Saya tuh banyak mengikuti pelatihan di beberapa daerah. Saya pernah ikut pelatihan jurnalistik di Surabaya, di Jawa Pos Group, di induknya Kaltim Pos, ikut juga magang di Jakarta. Kemudian kami itu kami itu wartawan juga punya uji kompetensi. Nah itu apa Bang? Uji kompetensi itu adalah menguji sejauh mana Anda kompeten sebagai wartawan. Duh, itu apa yang dites itu? Tesnya kayak tes tertulis? Ya, tesnya itu kayak misalnya uji kompetensi guru. Nah, jadi modelnya sama lah. Sertifikasi lah, model-modelnya kayak sertifikasi. Jadi saya sudah melalui 2 uji kompetensi, yaitu uji kompetensi sebagai wartawan media. Kita ditanya sejauh mana pemahaman dan pengetahuan kita terhadap dunia jurnalistik. Uji kompetensi wartawan media, kemudian uji kompetensi wartawan utama. Jadi syarat menjadi Pimret itu adalah harus sudah ikut uji kompetensi utama. Jadi itu syarat secara tidak tertulis, tapi semua perusahaan media menaruh standar itu, bahwasannya semua pemimpin redaksi harus sudah mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi itu ada 3. Nah, mau tahu nggak kelanjutan seperti apa? Tetap pantengin channel ini terus ya. Untuk kalian yang masih kepo, apa aja sih syarat jadi pemimpin redaksi itu?